Halo what's up bro, kembali lagi di channel Bang Wira, dimana kalian bisa mendengarkan seputar cerita review film yang ganas, yang panas, yang bahkan bisa membuat sahwat-sahwat jantan kalian tegang tak terkendali oleh godaan-godaan gunung-gunung kembar yang yes buhainya guys. Oke, pada review film kali ini kita akan melanjutkan episode My Annoying Brother di part sebelumnya yang ada di sebelah kanan ya. Dan satu lagi buat kalian yang belum subscribe, like and comment, buruan di subscribe dulu mumpung gratis biar gue semakin semangat lagi buatkan kalian konten seputar review film bohai. Oke guys, check it out. Sebelum lanjut, goyang dulu bang. Di lanjutan film kali ini diperlihatkan kepada kita yaitu Dosik sedang berusaha untuk menyuapi makanan kepada Doyung. Namun Doyung tampaknya masih gengsi dengan keadaannya yang sekarang. Kemudian Dosik memberikan sudut kepada Doyung sehingga Doyung mengambilkan dirinya sendiri. Ketika Doyung sedang makan, Dosik mengatakan kepada Doyung bahwa abu pemakaman orang tua mereka akan dipindahkan ke tempat lain oleh pemerintah. Jadi pemerintah membutuhkan tanda tangan mereka berdua sebagai bentuk kesepakatan dipindahkannya pemakaman orang tua mereka. Sehingga pada akhirnya Doyung memberikan tanda tangannya kepada Dosik. Kemudian esok harinya terlihat Dosik sedang berada di bank asuransi di mana dia sedang mencairkan asuransinya Doyung menggunakan tanda tangan yang diminta tadi malam. Cerita berpindah di mana Dosik sedang berada di sebuah showroom mobil di mana dia membeli sebuah mobil baru kemudian langsung pergi ke sebuah bar. Di bar dia bertemu dengan seorang perempuan yang memikat syahwat kaum jantan lepas yang dimana perempuan itu dibawa pulang ke rumah oleh Dosik namun ketahuan oleh Doyung. 오빠, 미친 개가 사람이었어요? 미친 개? Esok harinya ketika Doyung dan Dosik berada di ruang tamu, terlihat Dosik sangat kesal dengan Doyung karena kejadian tadi malam. Namun Doyung lebih kesal dengan perbuatan Dosik sehingga Doyung pura-pura menelpon aparat polisi agar Dosik tidak dibebaskan tanpa bersyarat sehingga dia tidak mengganggunya lagi. 범죄자는 다시 교도소로 들어가게 되나요? 전혀 도움이 안 되고 있어서요. 미친 새끼가 너 돌았어 이 개새끼야? 너 때문에. Kemudian Dosik bertemu dengan Vaksinse di sebuah kafe dan terlihat Dosik tanpa kesal dibuat oleh Vaksinse lalu meninggalkannya begitu saja. Di rumah, dua polisi yang diperlihatkan di awal-awal film datang menemui Doyung dan Dosik, yaitu ingin mengecek keadaan Doyung apakah benar-benar dirawat oleh Dosik atau tidak. Cerita berpindah di mana Doyung dan Dosik berada di halaman rumah, di mana diperlihatkan Dosik sedang menjemur handuk. Kemudian Dosik bertanya kepada Doyung apakah ada tempat yang dia tuju. Kemudian Doyung menjawab dia ingin pergi ke tempat pemakaman ibu yang baru. 가보고 싶은 데 없어? 납골당 옮겼다며. Esok harinya diperlihatkan ketika Dosik membangunkan Doyung yang sedang tidur. Kemudian Dosik mengajak Doyung pergi berendam ke kolam Ancol. Di kolam Ancol, Doyung malu membuka celananya karena burungnya terlalu besar. Dan benar saja ketika Dosik membuka celana Doyung, dengan paksa dia melihat burung Doyung yang begitu besar seperti burung-burung kaliancu. Cerita berpindah di mana Doyung dan Dosik sedang berada di sebuah mall, di mana Dosik memulihkan pakaian untuk Doyung, namun tiba-tiba Doyung ditabrak oleh seorang laki-laki tua sampai Doyung terjatuh. Dosik yang melihat hal itu seketika marah dan langsung bergelut dengannya, namun Dosik tidak mampu mengalahkannya, malah Dosik sekali hantam langsung jatuh begitu saja. Sehingga Dosik seketika berakting di depan orang-orang banyak, sehingga terlihat dianiaya oleh laki-laki itu. Kemudian laki-laki tersebut dibawa ke kantor polisi, di mana Dosik dan Doyung semakin memainkan perannya di sana. Cerita berpindah di mana Doyung dan Dosik turun dari bus dan ingin pulang ke rumahnya. Terlihat Doyung dan Dosik semakin dekat dan mulai saling memahami satu sama lain. 방금 너 나한테 형이라고 했다잉? Kemudian di rumah diperlihatkan Doyung dan Vaksinse sedang berbicara di meja makan satu sama lain. Terlihat Vaksinse memberikan kode agar Dosik pergi meninggalkan mereka berdua, namun dihalangi oleh Doyung. Ketika berbicara terlihat Doyung marah karena pembicaraannya dengan Vaksinse, di mana Vaksinse memaksa Doyung agar mengikuti kompetisi judo lagi. Namun seketika langsung dihalangi oleh Dosik dan meminta Vaksinse jangan memaksakan orang lain. 이럴 자격 있어요? 저희가 굶뜬 먹든 신경 Cerita berpindah di mana Dosik pergi membeli makanan kesukaan Doyung.
Kemudian dia bertemu dengan laki-laki yang sudah tidak asing lagi bagi Dosik. Lalu Dosik mengajaknya untuk ikut makan malam bersamanya. Diperlihatkan ketika makan malam, mereka sangat bahagia, bahkan membuat Doyung tertawa dan tersenyum kembali. 내가 하나 싸줄게. 자, 뭐 넣을까? 그거 비계 말고 Cerita berpindah di mana Doyung belajar mencuci piring. Kemudian Dosik mengatakan bahwa Doyung harus belajar mandiri mulai dari sekarang. Kemudian diperlihatkan mereka sedang bercanda tawa bersama sambil memercikkan air, sehingga kemudian Doyung mengatakan agar Dosik segera menikah. 그러다 때가 왔다. 그때 바로 매치기. Kemudian setelah itu diperlihatkan di mana Dosik mengajarkan Doyung bagaimana cara merayu gunung-gunung kembar yang bohai dan seksi menggunakan sebuah botol agar bisa ditaklukkan, agar bisa diajak tidur. Kemudian apa yuk?